Selamat pagi, siang, sore atau malam kepada Bapak atau Ibu penguji. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil laporan kami. Laporan kami berjudulkan Perbedaan peningkatan pengetahuan pengelolaan sampah anorganik sebelum dan sesudah psikoedukasi pada anak panti asuhan Don Bosco Surabaya. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan menjelaskan lebih ke pendahuluan dulu dari penelitian ini. Nah, jadi sampah itu kan merupakan barang yang sudah nggak terpakai, yang telah dibuang. Lalu sampah juga itu kan dibagi menjadi dua, yaitu organik dan anorganik. Untuk organik sendiri yaitu sampah yang berasal dari organisme seperti buah-buahan, sayuran, kotoran, hewan, dan daun-daunan. Lalu sampah ini juga banyak dapat dimanfaatkan loh, seperti jadikan pupuk, disinfektan, ekoenzim, dan tambahan bahan makan ternak. Lalu ada juga yang satunya sampah anorganik, yaitu sampah yang dari plastik seperti botol plastik, kemasan softener, sabun, dan kaca dan lain-lainnya. Nah, kedua sampah tersebut itu bisa didaur ulang dan dapat dimanfaatkan kembali hingga menjadi barang yang terpakai. Contohnya seperti botol minum itu bisa dibuat kembali menjadi pot tanaman atau kursi tempat duduk dari plastik. Lalu bungkus softener juga dapat digunakan sebagai tas dan lain-lainnya. Lalu penelitian ini juga berfokus pada sampah anorganik karena di dalam partisipan penelitian kami tidak semua anak memiliki pengetahuan tentang pengelolaan barang sampah anorganik. Jadi kami hanya berfokus pada pemanfaatan sampah organik karena anak-anak yang kurang mengetahui tentang pemanfaatan sampah anorganik. Lalu penelitian ini juga berfokus pada anak-anak usia 9 tahun hingga 15 tahun yang sekarang berada di kelas 3 sampai kelas 3 sekolah dasar hingga sampai ke kelas 3 sekolah menengah pertama. Terus tujuan penelitian ini juga kami sebagai peneliti ingin melihat perbedaan di antara anak-anak usia TK yang telah mempelajari hal ini lebih sering dengan remaja. Oke, untuk metodenya sendiri, yang pertama desain, kami menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan one group pretest and post test. Dan juga desain pretest dan post test ini itu merupakan pemberian kuesioner sebelum dan sesudah pemberian edukasinya. Jadi tujuannya untuk mengetahui, kan kita tujuannya atau sesuai dengan tema kita, judul kita itu apakah terdapat perbedaan tingkat pengetahuan anak dalam pengelolaan sampah anorganik sebelum dan sesudah diberikannya psikoedukasi. Untuk partisipannya sendiri, untuk partisipannya sendiri itu kita anak panti asuhan Don Bosco yang berjumlah 10 anak yang dimana berfokus pada anak umur 9 sampai 15 tahun. Nah, teknik samplingnya kita menggunakan kuota sampling yang merupakan sampel yang telah diambil berdasarkan proporsi jumlah pada kategori yang telah ditetapkan. Nah, setelah itu kami membuat kuesioner bagian tentang sampah anorganik yang berisikan pertanyaan tentang definisi, manfaat, dan contoh. Sedangkan pada kuesioner bagian sampah secara umum mempertanyakan mengenai dampak apabila tidak menjaga lingkungan atau apabila bertemu sampah di jalan, apa yang harus dilakukan oleh anak tersebut, dan yang terakhir cara mengatasi sampah plastik. Nah, berikut pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan dalam kuesioner tersebut. Yang pertama itu ada sampah organik kan dibagi menjadi dua, apa saja. Yang kedua itu apa itu sampah anorganik. Yang ketiga itu berikut ini manakah yang termasuk ke dalam sampah anorganik. Yang keempat, apa dampak negatif dari sampah anorganik. Dan kelima, apa manfaat dari sampah anorganik. Dan yang keenam sampai ke 10 ini pertanyaan umum yang tadi sudah dijelaskan, apa yang terjadi apabila kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketujuh, apakah yang dapat kita lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedelapan, apa yang dapat terjadi jika kita tidak membuang sampah pada tempatnya. Dan yang kesembilan,
apa yang harus dilakukan apabila menemukan sampah di jalan. Dan yang pertanyaan terakhir, bagaimana cara penanganan yang dapat kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik. Nah, untuk teknik analisis datanya sendiri itu kita menggunakan teknik inferensial karena kita menggunakan type sampling test, yaitu menguji perbedaan antara pretest dengan post test. Nah, untuk uji validitasnya sendiri, pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu terdapat beberapa yang tidak valid, antara lain item 1, item 5, item 6, item 7, item 8, item 9, dan item 10, dan sisanya itu semuanya valid. Nah, selanjutnya untuk uji reliabilitasnya sendiri itu kita mendapatkan 0,672 yang berarti itu reliable atau konsisten. Nah, kita juga menggunakan percentility test yang dimana menunjukkan gitu ya, percentility testnya bahwa SIG itu 0,12 atau kurang dari 0,05, yang berarti ada hubungan antara pretest dan juga post test. Dan juga terdapat di sini tidak dapat perbedaan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Jadi tidak ada pengaruh antara pretest dengan post test. Lalu untuk dilihat dari hasilnya, hasil intervensi yang kami lakukan itu kan dilakukan pada sebanyak 10 anak yang berusia 9 sampai 15 tahun. Setelah kami melakukan intervensi, peneliti kami berdua mengelola data tersebut dari hasil kuesioner pretest dan kuesioner post test menggunakan pengolahan data aplikasi SPSS. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh teman saya, kami menemukan atau telah melakukan uji perbedaan menggunakan pair sample test yang fungsinya untuk melihat perbedaan antara pretest dengan post test. Dan seperti yang tadi dibilang juga, berdasarkan hasil validitas terdapat beberapa item yang tidak valid. Sedangkan untuk uji reliabilitasnya ditemukan bahwa item telah konsisten. Lalu untuk uji ini juga untuk menunjukkan apakah ada hubungan antara pretest dan post test, karena pertanyaan pretest itu masih terkait dengan post test. Jadi pertanyaan pretest lalu diberikan intervensi, lalu kami ingin melihat pada post testnya pertanyaannya masih terkait dengan pretest. Jadi intervensinya ini berusaha untuk memberikan pengetahuan baru untuk anak-anak, memberikan pengalaman secara baru kepada anak, dan pengalaman secara langsung keterampilan anak dalam membuat pengelolaan sampah plastik itu. Jadi pretest untuk mengetahui bagaimana dasar awal pengetahuan anak, lalu setelah intervensi diberikan post test untuk melihat pengetahuan baru apa yang telah didapat oleh anak-anak panti asuhan. Nah, di sini kita dapat kesimpulan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan sebelum dan sesudah diberikannya psikoedukasi, dikarenakan ada beberapa penelitian yang menjelaskan bahwa memang di umur segitu anak-anak hingga remaja itu memang kreativitasnya, berpikir kreatifnya itu ada, cuma mereka kurang mengasah lagi, jadi mereka adanya rasa malas untuk membuat kreativitas itu. Namun hal itu mesti memiliki hal kreatif dalam dirinya, tapi hal itu kurang dikembangkan dalam dirinya saja. Lalu berdasarkan observasi yang kita lakukan juga, sebenarnya anak-anak yang anak-anak partisipan ini mempunyai kemauan untuk belajar, kemauan untuk berpartisipasi, atau kemauan untuk memotong atau mendengarkan penjelasan dari kakak-kakak penelitian ini. Lalu mengapa hasilnya ditunjukkan bahwa pretest dan post test tidak memiliki hasil yang signifikan? Kami mendapatkan hasil dari data yang dilakukan oleh wawancara kepada pengasuh dan suster, dan kami juga observasi secara langsung. Dinyatakan bahwa sebenarnya selama anak-anak panti asuhan hidup di sana, hidup sehari-hari di sana, pengasuh dan panti dan susternya ini memang sudah menerapkan pendidikan untuk pengelolaan sampah yang baik. Bagaimana dia cara membuang sampah
dengan benar antara organik dan anorganik, lalu bagaimana dia mengelola sampah plastik menjadi sebuah barang yang barang yang bisa digunakan kembali, ataupun mengelola sampah organik. Jadi memang dalam keseharian anak-anak panti asuhan ini dari kecil hingga besar memang sudah sering dilatih oleh suster, oleh pengasuh untuk sering membuat hal-hal berdampak, yaitu diantaranya mengelola sampah dengan baik, membedakan sampah dengan baik, dan mengelola sampah hingga menjadi barang-barang yang berguna. Nah, saran yang kami berikan untuk penelitian selanjutnya itu pasti dapat menggunakan metode dengan pengambilan data secara kualitatif atau secara lebih mendalami dengan cara wawancara dan juga observasi. Dan yang kedua, penelitian selanjutnya dapat membuat aktivitas lebih dari satu kali agar pembelajarannya, lingkungannya lebih efektif lagi. Dan yang terakhir itu Yayasan Panti Asuhan Don Bosco dapat berpartisipasi di dalam kegiatan lingkungan supaya anak dapat belajar mulai dari orang terdekat sendiri. Oke, berikut penjelasan kami tentang laporan ini telah selesai. Kami ucapkan terima kasih